Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Maka Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Dan jika engkau ingin menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tak akan mampu. Kenapa Allah berbicara seperti itu? Karena nikmat yang Allah berikan itu sangatlah banyak. Maka kita sebagai umatnya, sebagai hambanya, hendaklah bersyukur kepadanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur kata Allah, maka aku akan tambah. Tapi kalau engkau kufur, ingat, azabku sangatlah pedih. Salawat bertangkaikan salam tak luput dan tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi akhir zaman, junjungan kita, Nabi penutup segala nabi, nabi akhir dari segala nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam dunia ini, setiap manusia telah memiliki rezekinya masing-masing. Maka ada dua perbincangan antara Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang datangnya rezeki. Yang pertama, menurut Imam Malik, rezeki itu datang dengan sendirinya, tanpa kita perlu melakukan usaha, dan kita hanya perlu berzikir di rumah, maka rezeki akan datang. Yang kedua, menurut Imam Syafi'i, rezeki itu akan datang jika kita mau berusaha. Inilah dua pendapat dari dua imam tersebut. Namun permasalahannya jemaah bukan tentang bagaimana rezeki itu datangnya, namun bagaimana sikap kita dalam menanggapi rezeki yang telah datang kepada kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang bersyukur atau kita termasuk orang-orang yang kufur lagi sombong? Maka pada kesempatan yang kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah singkat dengan judul Bakso, Bahaya Sifat Sombong. Sifat sombong bukanlah sifat hal yang baru, bukanlah sifat yang new bagi kita. Namun sering sekali kita mendengarnya, bahkan sering sekali kita mengucapkannya. Bapak ini sombong kalilah, anak ini sombong kalilah. Sering kali kita mendengarkannya. Maka Nabi SAW bersabda, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Maka orang yang mengidap penyakit hati ini, dia akan merasa dirinya berada di atas orang lain dan meremehkan orang-orang yang ada di bawahnya. Maka sombong adalah hal yang sangat dikecam dan sangat dilarang oleh Islam. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi marha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong, dengan berlagak dan menyombongkan diri. Kenapa Allah sangat mengecam perbuatan sombong? Kenapa Allah sangat mengarang kita dalam berbuat sombong? Dan apa sih bahaya dari sifat sombong ini? Yang pertama ialah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yuhibbu man kana kulla mukhtalin fakhura." Sesungguhnya Allah tak akan menyukai semua sifat sombong. Inilah yang pertama bahaya dari sifat sombong, yaitu sang pencipta tak akan menyukai hambanya yang memiliki sifat sombong serta membanggakan diri. Apalah daya kita bagaimana seorang Tuhan telah membenci seorang hambanya. Yang kedua yaitu sebuah bahaya sikap sombong kepada pelakunya, yaitu sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, la yadkhulul jannah, tak akan masuk surga. Siapa yang tak akan masuk surga? Man kana fi qalbihi misqal dzarrah min kibr. Seseorang yang ada di dalam hatinya sifat sombong meskipun kecil, meskipun sebesar biji sawi. Inilah dia hal yang kedua yang menyebabkan sombong menjadi suatu penyakit yang sangat berbahaya bagi pelakunya. Kenapa? Karena tak akan masuk surga. Apalah guna kita beramal di dunia tapi sia-sia? Apalah guna kita melakukan semua kebaikan yang Allah perintahkan tapi ujung-ujungnya tak akan masuk surga? Karena hanya dengan sifat sombong. Dan
Selanjutnya adalah hal ketiga yang menyebabkan sifat sombong menjadi hal yang sangat berbahaya bagi pelakunya ialah sifat sombong adalah sifat yang berasal dari iblis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka mereka sujud illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Mereka enggan dan sombong dan mereka termasuk orang-orang yang kafir. Disinilah sebab yang ketiga, yaitu kenapa sifat sombong merupakan sifat asal iblis. Karena iblislah yang pertama kali melakukan sifat sombong. Lalu Allah jelaskan lagi di surat berikutnya, apa penyebab dari iblis ini sombong. Allah bertanya, qala ma mana'aka la tasjuda idh amartuka. Wahai iblis, apa yang menyebabkan engkau tak mau sujud ketika aku menyuruhmu? Maka iblis menjawab, qala ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan khalaqtahu min tin. Sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Dari ayat ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya iblis sombong, iblis merasa hebat, iblis merasa bangga karena dirinya diciptakan dari api dan menghinakan Nabi Adam yang diciptakan dari tanah. Dan iblis menganggap bahwasannya Nabi Adam ini hina karena diciptakan dari tanah. Itulah tiga hal yang menyebabkan sifat sombong menjadi sifat yang sangat berbahaya bagi pelakunya. Mungkin masih banyak lagi hal-hal yang menyebabkan sifat sombong menjadi sangat berbahaya. Jika jemaah-jemaah sekalian ingin melakukan sombong, sombonglah. Jika jemaah-jemaah sekalian mau sombongkan hartanya, sombongkanlah. Jika ingin sombongkan jabatannya, sombongkanlah. Isma syi'ta, hiduplah sesukamu. Tapi ingat, kau akan menjadi mayat. Fa innakal mayyit, kau akan jadi mayat, kau akan jadi bangkai. Yang hanya menemani kita hanyalah kain kafan dan amal ibadah kita. Apalah gunanya kita membanggakan yang ada di dunia ini? Karena seorang pepatah mengatakan dunia ini ibarat setetes air. Jadi kalau engkau dapat, jangan engkau bangga, karena yang engkau dapat hanya setetes air. Dan jika engkau tidak dapat, maka jangan engkau sombong. Dan jika engkau tidak dapat, maka kau jangan bersedih, karena yang kau dapatkan hanya setetes air. Jikalau orang yang paling mulia di muka bumi adalah orang yang paling berkuasa, maka tak ada yang paling mulia selain Fir'aun. Jikalau orang yang paling mulia di muka bumi adalah orang yang paling kaya, maka tak ada yang paling mulia selain Qarun. Jikalau orang yang paling mulia di muka bumi ini adalah orang yang punya banyak ilmu, maka tak ada yang paling mulia selain Haman. Tapi siapa yang paling mulia di sisi Allah ialah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Mungkin hanya sekian ini bisa saya sampaikan. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa sombong ialah penyakit yang sangat berbahaya bagi manusia, atau penyakit hati yang sangat berbahaya bagi pelakunya. Yang pertama, Allah kecam. Yang kedua, Nabi katakan tidak akan masuk surga. Dan yang ketiga merupakan sifat asal iblis. Maka oleh karena itu senantiasalah kita selalu mengingat Allah sehingga kita dapat terhindar dari yang namanya sifat sombong. Mungkin hanya sekian yang saya sampaikan. Unzur maqala wala tanzur mangqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.